Oke dokter, Ya. last but not least, tolong dong kasih ke bunda-bunda di rumah tips keseluruhan untuk bunda-bunda membantu merawat gigi si kecil. Jadi memang kerjasama antara orang tua dan dokter gigi yang paling penting itu. Jadi pastinya sikat giginya mesti dibantu dengan orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya, itu mesti dilakukan. Jadi dibantu cara sikat giginya, pembersihannya, kemudian kumur-kumur. Kadang-kadang anak-anak kalau kumur-kumur ya kumur-kumur terus ditelan, itu juga bisa terjadi memang. Itu banyak banget kejadian seperti itu. Jadi harus dibuang nak gitu. Jadi memang harus dikasih tahu gitu. Terus pembersihan, datang ke dokter gigi harus ditanamkan sejak dini bahwa pada saat sikat gigi juga dikasih tahu bahwa memang nanti kita ke dokter gigi ya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi nih, mau cek aja nggak diapa-apain kok, cuman ngobrol-ngobrol aja. Karena pasti dari situ juga anaknya akan termotivasi. Oh iya nih, nanti aku dapat. Kadang-kadang kan kita sebagai dokter gigi juga nyiapin tuh ada beberapa mainan dan sebagainya untuk biar anaknya semangat aja. Dan itu memang membuat motivasi. Jadi begitu datang anaknya udah mana mainannya gitu. Jadi jadi langsung bertanya itu. Jadi ya udah kita cek gigi dulu. Ya udah dicek dulu. Padahal sebenarnya nggak diapa-apain, cuman disikat aja kadang-kadang kita untuk melihat sebenarnya ada masalah nggak sih giginya. Terus kemudian dari foto, oh ini udah mau waktunya tumbuh nih. Ya udah nanti 3 bulan lagi ya datang, atau nanti dengan alat ekspansi dan sebagainya mungkin untuk melebarkan lengkung giginya supaya dapat space untuk tumbuh gigi tetapnya. Jadi hal-hal itulah yang memang mesti tips dan triknya supaya kerjasama antara ibu sama dokter gigi dan juga anaknya terjalin bagus. Itu sih, sikat gigi, kumur-kumur, terus makan kalau bisa. Nah ini nih makan, saya belum bahas tadi. Nah ini tips dan trik juga nih, makan jangan yang terlalu manis-manis. Itu mesti ditanamkan kepada si anak. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, apel, itu bagus banget buat pertumbuhan pembentukan lapisan gigi. Lapisan gigi. Jadi memang buah-buahan, sayuran dan sebagainya itu memang harus ditanamkan sejak kecil bahwa memang kacang-kacangan itu juga bagus. Oh ya. Kacang-kacangan juga bagus. Tapi memang kalau yang es krim dan sebagainya itu memang hal-hal yang kariogenik yang memang harus dihindarin. Ya mungkin orang tuanya memang harus kasih tahu bahwa memang hal-hal yang ini nih nanti giginya jadi lubang. Kalau lubang sakit, nggak bisa tidur loh malam. Nanti kalau papa mama tidur kamu nangis sendirian gimana gitu. Jadi itu memang harus ditanamkan sejak dini. Jadi anaknya udah, oh ya udah deh aku mau makan sayur lah gitu. Terus jus-jusan juga udah mulai dikasih tahu. Dan satu lagi, pada saat tidur jangan ngempeng sama susu. Iya, benar itu dok, benar. Jangan ngempeng sama susu, tapi minumlah dengan diganti pempengannya dengan air putih. Air putih. Tuh, terus dibasuh dengan si kasa kalau memang nggak sempat sikat gigi. Kalau si anak ini memang udah dibiasain ngempeng sama ibunya, itu kan bisa bentuk. Iya. Ini ada gigi atas terutama ya, kalau mamanya dikasih Maju empeng jadinya. itu kan ya. Jadi memang sebenarnya gini, kalau itu sebenarnya kita sebagai ortodontis itu ada yang namanya dot ortodontik. Jadi memang bisa ngedot, tapi dia nggak memajukan si rahangnya. Ada dijualan, mulai dijual. Tapi kalau saya saranin sih sebaiknya di usia mungkin usia 6 bulan, usia setahun udah dikurangin dotnya. Jadi udah jangan ngedot lagi. Karena memang pertumbuhan rahang akan jalan cepet tuh setelah 1 tahun ke atas tuh akan ngikutin terus. Jadi kalau bisa mulai setahun udah dilepas yang namanya dot. Gitu. Dot dan empeng bunda, biasain pakai sendok ya, diajarin pakai sendok gitu satu-satu. Gitu ya. Kecuali kalau mau tidur susu, biasanya susu kan, ya udah. Tapi jangan ngedot yang dibawa kemana-mana, pergi kemana-mana pakai dot gitu. Itu bikin rahangnya ya terstimulasi untuk makin maju. Maju jadinya. Gitu. Daripada nanti jadi pasang kawat. Malah biaya lagi kan? Iya. Itu aku sih sebenarnya dulu. Oke gitu. Deh. Ya udah bunda-bunda, jelas semua ya penjelasan dari Dokter Novan tentang perawatan. Apa tadi aku malah jadi lupa topiknya. Perawatan pada gigi anak. Perawatan pada gigi anak. Dokternya malah inget bantuin aku. Thank you dok. Perawatan untuk gigi anak usia 0 sampai 7 tahun. Masya Allah. Ya udah.
Terima kasih banyak dokter Sama-sama, Ren. untuk semua Iya. info yang udah dokter kasih Iya. ke bunda-bunda di Mudah-mudahan rumah. bermanfaat buat bunda-bunda yang di rumah dan juga buat semua masyarakat Indonesia. Iya. Ya. Diikutin ya bunda-bunda ya. Semua saran dari Dokter Novan. Thank you dokter Oke, for coming. sama-sama. Mudah-mudahan nggak akan nolak ya kalau aku Enggak. undang lagi dengan Senang, topik malah yang senang. lain. Thank you Oke, dok. Ren. Nah, bunda-bunda, setelah tadi kita membahas tentang pertumbuhan gigi anak di episode kita kali ini, sekarang aku mau kasih info ke bunda tentang makanan sehat. Rutin mengonsumsi buah apel dalam sehari bisa membuat gigi berlubang hilang. Mengunyah apel dan buah-buahan berserat tinggi lainnya dapat menggosok plak gigi. Selain itu, apel juga kaya dengan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Telur adalah sumber kalsium, protein, dan vitamin D yang sangat baik dan merupakan mineral penting untuk kesehatan mulut. Vitamin D diperlukan untuk menyerap kalsium yang dapat membangun dan mempertahankan gigi kuat dan sehat. Selain yang disebutkan tadi, ternyata susu, keju, dan yogurt juga kaya akan kalsium, kasein, dan fosfor yang dapat melindungi email gigi. Terakhir, ternyata nutrisi dalam produk susu dapat menetralisir sebagian asam yang dihasilkan oleh bakteri plak. Bunda-bunda, dengan berakhirnya informasi tadi, berarti berakhir pula program persembahan untuk bunda episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya bunda-bunda di episode berikutnya. Bye!